Sluku bata ela elo siro menyang Solo lelei payung sluku bata siro menyang Solo lelei payung majentit lolo bang wong mati ora obah yen obah mateni sing golek duit diganti nanti rupamu kaya kotak infak yen urip ayo ngibadah majentit lolo bang wong mati ora obah yen obah mateni yen urip ayo sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah hisolatan daimatan bidawami mulkilahi solatan daimatan bidawami sekali lagi yang kencang sluku bata ela elo sirama menyang Solo lelei payung sluku bata ela elo sirama menyang Solo lelei payung majentit lolo bang wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip ayo ibadah. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya itu kalau sowan kiai-kiai besar minta amalan, pasti amalannya cuma dua, satu Fatihah, dua sholawat. Karena dunia seisinya diciptakan oleh Allah karena nurnya Muhammad. Surga neraka diciptakan karena nurnya Muhammad. Dunia seisinya karena nurnya Muhammad. Artinya kalau pengen dapat dunia berarti harus dekat dengan Muhammad. Bagaimana cara mendekatkannya? Dengan membaca sholawat. Saya itu punya jamaah di Boyolali, pekerjaannya tukang perah susu sapi. Karena di Boyolali terkenal dengan super boy, susu perawan Boyolali, susu perah Boyolali. Itu setiap kali masuk kandang, wudhu dulu, sapi dikeluarkan, susunya dipegang, diperah dengan sholawat. Anda percaya apa enggak? Anaknya 5 jadi orang semua. Masa jadi sapi. Ini orang semua gara-gara sholat. Begitu masuk kandang, pegang susunya, dikeluarkan sapinya dari kandang, dia sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Stop.
Besok kan pulang Indonesia ketemu suaminya begitu. Allahumma sholli wa sallim ala. Saya teruskan pengajian tadi. Ini guru-guru saya. Saya di Pekalongan ada Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Saya di Seragen ada Abbas Arif Hidayatullah. Di mana-mana saya punya kiai. Dan ternyata mohon maaf, guru yang benar itu adalah siapakah guru itu yang benar? Guru yang membimbing kita ketemu dengan Allah. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allahnya fals. Yang kenceng dong habis makan siang kok. Oh. Supaya besok kita dimudahkan oleh Allah, matinya Allah. Karena sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau biasa sholawat, matinya pas sholawatan. Vokalis yang dikal mik, mau kelelakan mik cangkemnya mati. Kan gak ada yang tahu. Kalau biasanya mengucapkan kalimat Allah, matinya ya Allah, Allah. Ayo nyebut Allah, Allah. Begitu. Kalau kemudian kebiasaan kita mengguya-guyu tanpa sebab, ya mati ini mengguya-guyu. Ayo nyebut. Ulangi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ambune ababe. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Siapa mereka? Guru-guru kita. Makanya nggak mungkin kita itu hidup tanpa guru. Saya punya guru di Kediri. Ada yang dari Kediri? Namanya Gus Robert. Gus Robert itu putranya Gusmi. Gusmi itu walinya Kediri. Yang dulu dakwanya juga sama seperti saya di dunia malam, di kafe, di lokalisasi. Putranya Gusmi namanya Agus Tijani Robert Saifun Nawas. Panggilannya Gus Robert. Kalau anak saya namanya Mufti Atha'illah Sohibul Adiyah Maulana Habibur Rahman. Orang tua anak-anakku dewi kok saya cerewet cantik ini. Oh jadi melu gawe cerewet. Beliau mengatakan apa? Rusaknya orang sekarang bukan karena tidak mau ngaji, tetapi orang sekarang lebih percaya dengan buku tapi nggak punya guru. Makanya kalau disuruh milih, mending punya guru walaupun nggak punya guru. Makanya cari gurunya yang benar. Lugun tekas. Maka saya begini, saya paling tidak suka orang itu membanding-bandingkan guru. Kadang-kadang kita itu aneh kalau diundang pengajian. Tidak takon, kiai ini sopo, cocok apa? Oh, wong kiai kok cocok-cocokan. Suwe-suwe kaya ngombe obat. Kiai itu punya spesialisasi masing-masing, seperti rumah makan. Ada rumah makan rawon, ada rumah makan soto, pecel lele, ada rumah makan rujak congor, dan lain-lain. Apa Bu? Cimo, saya tadi bilang apa? Jangan mau congor-congorku dewi nggak apa-apa. Lah, kiai itu ahli warisnya para nabi. Anda tahu nabi itu jumlahnya berapa? Salah, nabi itu jumlahnya menurut hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi jumlahnya berapa? 124.000 nabi. Karena nabi ini macam-macam, ke kiai warisannya juga beda-beda. Ada nabi kaya, siapa Bu nabi yang paling kaya? Sulaiman. Sulaiman itu nabi paling kaya. Begitu diturunkan kepada ulama, ada ulama kaya. Contohnya siapa? Ustadz Yusuf Mansur, Paitren. Itu sekarang perusahaannya sudah senilai 10 triliun. Saya tahu karena tiap hari saya komunikasi dengan beliau. Kemarin Gus di mana? Saya di Hongkong sama teman-teman BMI. Salam katanya. Kepada siapa? Kepada jandanya saja. Modal mana dia? Cek. Nah.
Nanti siap-siap dulu sini, siap-siap dulu. Nanti kita akan saksikan ada kawan kita, alhamdulillah hari ini mau bersahadat masuk Islam. Alhamdulillah. Siap dulu di sini, oke? Selanjutnya sebentar. Dulu Mbak, sini Mbak. Oke. Semuanya karena Allah. Dilanjutkan ya. Kahya Ustaz Yusuf Mansur. Ada ulama, mohon maaf, ada nabi super keras. Siapa nabi yang paling galak gagah? Nabi Musa. Begitu turun ada ulama, ada kiai yang keras. Kalau di Semarang ada Gus Nuril, Guala. Habib ada Habib Rizik. Cangkemnya atau sumpaman kan? Ya barangkali Musa begitu. Cangkemnya atos. Ada nabi suaranya bagus, Nabi Daud suaranya keren. Begitu turun ada Habib Syekh. Masing-masing. Ada nabi super sabar, siapa? Nabi Ayub. Begitu turun ada Habib Lutfi, ada Mbah Mun, ada Mbak Yesodik di Lampung. Ini sabar, Bang. Ada kiai nabi miskin. Siapa nabi yang paling miskin? Isa. Bahkan makannya pun cuma makan daun-daunan. Begitu turun juga banyak kiai-kiai miskin. Ada nabi ganteng Yusuf. Begitu turun Gus Miftah. Wah. Orang ajar. Wah. Ada nabi cerdas, siapa? Nabi Khidir. Cerdas yang mengalahkan kepintaran Nabi Musa. Begitu turun ada kiai cerdas kayak Cak Nun, kawan saya itu super cerdas. Artinya apa? Orang itu punya kelebihan dan mazia masing-masing. Makanya ingat, saya paling tidak suka kemudian ada jamaah membanding-bandingkan. Aku senang dengan ustadz ini, gak suka dengan ustadz itu. Semuanya punya kelebihan masing-masing. Tapi yang perlu kamu tahu, secara umum guru itu dibagi 5. Guru tutor, guru catur, guru sembur, guru nganggur, guru ngawur. Guru tutor nuturi jamaah tausiah, pengajian di mana-mana, tutur. Ini keren. Karena apa? Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Makanya saya sekarang dapat undangan dari Wamena, Papua. Anak-anak dunia malam. Di Bandung, Jawa Barat, seluruh anak-anak dunia malam kumpul. Gus, tolong kita dinasihati. Karena saya melihat mereka itu jatuhnya iba. Karena mereka juga pengen kenal Allah, sementara jarang yang mau masuk. Kalau kemudian tuduhan Gus Miftah mau ngaji di dunia malam karena uang, salah. Saya ke Bali, saya beli tiket sendiri. Saya cari hotel sendiri. Saya carikan mereka sajadah ketika mereka minta. Seluruh Indonesia. Gus, tolong kita minta sajadah dikirimkan di kafe ini. Saya carikan, saya belikan. Lokalisasi, Bah, tolong saya dikirimi sajadah. Mukena saya kirimkan. Tadi ada yang tanya, kok saya gak dibawakan sajadah, Gus? Saya jawab, opo kue iki londe. Kamu tahu PSK itu pekerjaannya apa? Dodol gembus, keroto. Saya itu dapat bahasa keroto masih kuliah. Tetangga saya cantik, anak kos-kosan, tiap hari bajunya baru, HP-nya baru. Saya tanya, bapakmu orang kaya? Loh, enggak. Bapakmu pengusaha? Enggak. Kok kamu tiap hari bajunya baru? Kan kita jualan, Bang. Jualan apa? Keroto. Lah mendasku kok keroto iso sugih. Akhirnya saya ke pasar Ngasem di Jogja, itu pasar Manuk. Ada penjual burung, saya tanya, kamu tahu nggak keroto itu apa? Oh alah Gus, keroto niku pakan manuk. Jadi Mbak IPSK ini bisa sugih mergo dodolan pakan. Jadi salah kalau kemudian orang kayak saya dituduh macam-macam cari uang dari itu semua. Enggak. Saya keliling Indonesia, Bu. Kalau untuk PSK, kafe macam-macam tidak pernah ada bahasa mereka membiayai saya. Makanya saya paling tersinggung kemudian kalau pengajian ditanya, Gus tarifnya berapa? Kemarin di Jakarta saya ketemu orang, Presiden McLaren, Presiden Ferrari. Yang pengajian saya dijemput pakai Ferrari harga 16 miliar. Saya bilang begini, Gus, saya seumur hidup ngundang Ustadz yang ketika datang ke rumah saya dan tahu saya orang kaya, dia punya Ferrari 20. Satu Ferrari harganya 16 miliar. Yang orang saya undang ngaji dan tidak ada tarifnya hanya Gus Miftah. Yang lain belum berangkat ngaji sudah minta transfer DP. Dia bilang, saya kagum dengan jenengan.
sama sekali. Maka ketika saya ngundang Ustadz, yang saya jemput langsung ke bandara pakai Ferrari cuma jenengan. Kenapa? Karena sama sekali nggak ada tarif. Makanya kemarin kita mau berangkat, Bunda, ayo kita berangkat. Asisten saya bilang, tiketnya ekonomi, nggak apa-apa, saya tambahin sendiri, saya beli sendiri tiket bisnis, aku duit ngotot. Tenang beb, tenang. Saya malu kalau kemudian harus dihinakan oleh Allah gara-gara urusan ini. Ada sejarahnya, Mbak. Saya dulu itu masuk Jogja, sama sekali gak dikasih uang saku sama orang tua. Saya kuliah. Kebetulan saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, padahal dikenal sebagai orang NU. Dan gak ada masalah. Masalahnya cuma satu, gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa Muhammadiyah kurus? Karena belas rata wana selamatan. Orang mangan belas. Kan saya aslinya Ponorogo, lahir di Lampung. Saya itu puja ke semua putra Jawa, kelahiran Sumatera. Kalau Mas Aris ini asisten saya ini Indo Pakistan. Bapaknya iblis, ibunya setan. Ketika dulu saya mahasiswa mau makan nggak punya uang, doa saya apa? Cobain nanti jadi inspirasi kita bersama. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, hari ini saya makan saja nggak bisa, tapi saya nanti harus bisa ngasih makan orang. Hari ini saya tidak punya tempat tinggal untuk tidur, saya bisa harus ngasih tempat tinggal orang. Alhamdulillah, santri saya hampir 100 yang di pondok semuanya gratis. Saya kasih makan, saya kasih minum, mereka saya kasih fasilitas. Setiap malam minggu pagi saya pengajian di Gelu Hafilin, yang datang 10.000 jamaah lebih. Semuanya makan tanpa kotak infak. Dan ternyata Allah memampukan. Ternyata walaupun saya tidak punya tarif, Allah mencukupkan. Biasa kurang seminggu istri saya bilang, bah besok pengajian kita belum punya uang. Saya bilang, menengah cangkemmu. Urusanku karo Allah. Jangan sampai kesusahan kita itu dilihat oleh jamaah. Cukup kita dengan Allah yang tahu. Makanya dia bilang begini, aneh jenengan itu Gus, saya baru ini ngundang pengajian kok nggak sama sekali nggak ada tarif. Saya khawatir begini ya Bu ya, kalau nanti saya ditanya sama teman-teman dari Hongkong, Gus tarifnya berapa? Saya jawab 10. Tahu-tahu panitia ini ngenyang, lak 5 pripun Gus? Masa kiai kelasnya kaya londe, nyang-nyangan, kan saru. Gus mener, kok jek dinyang kuwi jenenge londe. Kayak saya kemarin YouTubean terakhir dengan Deddy Corbuzier, saya bilang ada calon anggota DPR ditangkap KPK gara-gara ngamplopi uang 20.000 katanya untuk membayar suara rakyat supaya dipilih jadi anggota DPR. Saya bilang binaan saya di lokalisasi Sarkem, PSK yang paling murah itu 200.000. Kok ini suara rakyat 5 tahun 20.000, lonte setengah jam 200.000, suara rakyat 5 tahun 20.000. Berarti lebih mahal lonte. Hidup lonte. Ini kan kebangetan gitu loh. Kita jual suara kita hanya 20.000 selama 5 tahun. Naudzubillahi min dzalik. Makanya saya nggak pernah mau berurusan dengan itu. Panitia ngasih, alhamdulillah, ya sudah rezeki saya dengan Allah. Mau ditambahi silakan, enggak juga nggak apa-apa. Sama sekali nggak pernah Bu saya hitung-hitungan soal itu. Saya keliling Indonesia dan istri saya nggak ada masalah karena dia tahu resiko seorang pendakwah. Bagi saya dakwah itu bukan pekerjaan tetapi pengabdian. Kalau kemudian dari pengabdian itu ada barokah, saya dikasih di TV jamaah dan lain sebagainya, itu urusan mereka dengan Allah, bukan urusan saya dengan jenengan. Yakinlah yang kita lakukan hari ini tidak ada yang sia-sia. Amin Allahumma. Ini tugas Kiai Tutur. Yang kedua, Kiai Catur. Dolarannya mau politik tok, ini semales saya. Diundang PDI serbane abang, diundang Golkar serbane kuning, diundang PKB serbane hijau. Malaikatnya mau mendase. Saya curiga ini jilbabnya jangan-jangan karena sumbangan partai politik ini. Hijau. Kiai sembur, lah ini sing ngawur meneh. Kiai sembur, dolanane apa? Perdukunan kok. Ono wong sowan, kamu kerjanya apa? Saya BMI di Hongkong. Rezekimu pengen lancar? Pengen. Nyot tak kayak jimat, regane piro 1 juta. Wis ndobos. Dan yang seperti ini dulu dipercaya di Indonesia, makanya banyak kiai-kiai sing modele dukun.
Terakhir di Jawa Timur, Kanjeng Dimas ora taat. Kanjeng Dimas taat pribadi. Boyoke dusuk-usuk piyuk metu duwite, piyuk metu duwite. Saya ditanya, Gus Miftah bisa menggandakan uang? Nggak bisa. Bisanya apa? Menggandakan istri. Percayalah, istri saya tetap satu. Tapi ibu-ibu harus paham, laki-laki itu imam, perempuan itu makmum. Betul? Makanya yang namanya makmum harus manut dengan imam. Dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju? Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Setuju? Karena ibu-ibu setuju dengan lagu saya lanjutkan. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa, suami dibagi dua. Namun bila istri rela, semuanya kan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Katanya setuju. Nuris lagi mencuri perhatianku. Makanya supaya tidak poligami, suaminya syaratnya satu ini. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon, biar tidak kelihatan on. Warung pengajian ini ngomah dua gane ngomayu. Rai ini didempul budak FIFA nomor 4. Alisnya dikerok ganti buntut kalau jengking. Ambune wangi, bajune seksi, sandalnya jinjit ngarep. Ambune gini. Begitu ning omah disawang bojone, ayo ngalah. Dasar tua bolong-bolong. Ambune sambel terasi. Boyoke bekas kerokan. Tali kotange pedel siji. Makanya apa? Syaratnya harus cari guru yang benar. Jangan sampai guru yang salah. Makanya saya pesan kayak pengurus kayak Bu Nuris macam-macam. Cari guru yang profilingnya jelas, yang kurikulum VT-nya jelas. Jangan sampai kemudian justru menyesatkan. Sejak dari dulu sampai sekarang namanya Al-Isra itu ayatnya 111. Kenapa yang kamu baca ayat 117? Kan aneh gitu. Dan ini terjadi. Kayak dia ceramah. Istrinya Rasulullah itu namanya Siti Khadijah dan panggilannya adalah Ya Humairah. Saya bilang dari dulu yang dipanggil Ya Humairah itu Siti Aisyah, bukan Khadijah. Kenapa Siti Aisyah dipanggil Ya Humairah? Karena orangnya putih, kalau tersenyum pipinya merah. Makanya dipanggil Ya Humairah, wah engkau yang seperti merah delima. Karena Siti Aisyah orangnya cantik, buntut alisnya buntut kalau jengking. Oh hidungnya ini membongkok semende. Untung nih miji timun. Sama dengan ibu-ibu. Insyaallah giginya miji timun. Ning timun tua rada bosok. Keakbaran Allah, bukan menyampaikan keakbaran dirinya sendiri. Kan begitu tugasnya ulama, kiai, dai itu menyampaikan keakbarannya Allah, kebesarannya Allah. Jangan kemudian membesarkan dirinya sendiri. Seolah-olah sekarang namanya orang terkenal itu tidak tersentuh, manajemennya berlapis-lapis, kewibawaannya terjaga dan lain sebagainya. Saya mohon maaf, mau ke pelosok kayak kemarin di Lampung, subhanallah. Saya di Jakarta dijemput pakai Ferrari, di Lampung getek. Di jalan itu nggak ada air, tapi ada ombak geludak. Selama 4 hari 4 malam.
karena memang di Lampung jalannya seperti itu. Maka saya bisa membedakan Lampung dengan Hong Kong. Apa bedanya Lampung dengan Hong Kong? Di Lampung itu banyak jalan berlubang, sementara di Hong Kong banyak lubang berjalan. Masuk Pak Eko. Nih awakmu rasa melu-melu. Saya ingatkan tujuan kita ke sini itu untuk mengangkat derajat rumah tangga, derajat orang di rumah, untuk mengangkat derajatnya anak-anak di rumah. Ada yang berangkat ke sini untuk membahagiakan orang tuanya di rumah. Saya punya pengalaman. Saya pas pengajian di Lampung diceritain Gus bisa mau ke Hong Kong. Iya. Anak saya itu berangkat ke Hong Kong sampai sekarang nggak ada kabarnya. Nggak ada kabarnya. Dulu 1-2 bulan masih ngirimin duit untuk orang tuanya. Sepadahal dia sudah punya suami. Suaminya ditinggalkan sekarang nggak jelas di Hong Kong. Katanya udah sama orang lain. Kan keterlaluan. Kan nggak boleh seperti itu. Itu apa namanya apa? Tidak sesuai dengan niatan awalnya. Wong desa begitu ngerti duit ning Hong Kong, buayane penampilannya kaya bocah asli Hong Kong. Wah, bocah ireng banget. Ini pakaiannya model-model. Lah cah Hong Kong asli nganggo kathok cekak disawang kepenak. Lah saka Lampung ireng biang. Artinya apa? Banyak yang harus kita lakukan. Maka hari ini saya diundang, saya pengen menyemangati semuanya. Bahwa kemudian ketika Allah itu punya kehendak, Allah itu punya kuasa, Allah itu punya kemauan, Allah mampu mengangkat derajat hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Saya katakan begini, saya pernah ada tamu dari Australia belajar agama ke pondok. Dia tanya soal Isra Mi'raj. Saya bilang, kalau kemudian Allah yang punya kuasa, tidak ada yang mustahil. Sama istri saya dimasakkan godok intelo, masaknya sayur bung, malah durian cangkeme. Takon karo aku, what is this? Iki apa? Mau medas, bung ini bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, this is a bung. Dia tanya lagi, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Saya jawab, bung is the young bamboo. Gitu. Bung itu adalah bambu muda. Malah nyelakap, amazing, dahsyat. Kenapa Mister Bambu Muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua? Saya pengen hari ini Anda termotivasi dengan apa yang saya sampaikan. Kehadiran saya di sini tidak sia-sia. Saya pengen Anda belajar keakbarannya Allah. Saya ingat betul Bu, saya pernah merasa susah. Anak saya dulu umur 2 tahun, saya nggak kuat membelikan susu. Tanya istri saya, umur 2 tahun banter-banterin nyusu. Saya nggak kuat membelikan susu anak saya. Akhirnya apa yang terjadi? Setiap malam saya rebutan susu dengan anak saya. Akhirnya saya rapatkan dengan anak saya. Sini nak, apa bah kita rapat. Hasilnya apa? Kamu isinya, saya wadahnya. Oke. Udah jangan malu dong. Karena kenyataannya seperti itu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Saya ingat betul, saya ngaji di daerah Kulon Progo. Saya pakai pakai motornya mertua saya Astria Grand tahun 96. Waktu itu posisi saya adalah mau 5. Madep-mantep mangan melu marotua. Tidak hanya mau 5, akhirnya M10. Madep-mantep mangan melu marotua muring-muring menantu meneng mawon. Akhirnya M15. Madep-mantep mangan melu marotua muring-muring menantu meneng mawon, marotua mati menantu melu marisi. Mertua saya hanya jawab 1M, apa? Matamu. Sama saya dulu mengajian Bu Nuri sangune 3M. Apa kuwi matur nuwun Mas Miftah. Ya Allah. Tapi saya meyakinkan kepada istri saya. Dulu saya mau melamar ditolak sama mertua gara-gara saya nggak punya pekerjaan. Kamu punya penghasilan? Enggak. Punya gaji? Enggak. Kalau kamu tidak punya penghasilan, bagaimana kamu mencukupi anak istrimu? Oh, saya marah. Bapak calon mertua, rumah aku. Saku firasik.
Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Artinya apa? Semuanya dijamin oleh Allah. Tak takoni, jenengan ngerti entung? Mertuaku takon, lha apa hubungannya karo entung? Saya jawab, ya ora ono. Saya bilang sama dia, entung itu terbungkus di dalam daun pisang, nggak pernah bergerak. Dia cuma diam di dalam daun pisang. Tetapi apa? Oh, begitu dibuka, entung ki lemu. Ora ono entung kuru. Apa meneh entung stroke? Ora ono. Entung kok stroke ora mungkin to. Kenapa entung itu bisa gemuk? Karena rezekinya dijamin oleh Allah. Walaupun dia tidak bekerja, ternyata dicukupi oleh Allah. Makanya lagunya anak kecil saya paling suka satu, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Anda punya 2 tangan, Anda punya kepala, punya 2 kaki, punya paspor, sekarang bekerja di sini. Kenapa nggak percaya dengan rezekimu? Nyamuk itu mencari rezeki, cara mencari rezekinya cuma dengan 1 alat, lidah. Begitu ada nyamuk lewat, lidahnya dijulurkan, dup, dup, dup. Persis matamu. Mumet dasku. Dibilang persis kok dia. Nyamuk itu rezekinya dijamin oleh Allah, harus nunggu cecak. Nyamuk lewat, cecak baru datang, hidup. Persis ya. Saya kemarin mengajar di Jawa Timur, saya bilang begitu, ada bilang persis, pulang orangnya stroke. Dijamin rezekinya oleh Allah. Maka saya bilang, orang yang meragukan rezekinya berarti meragukan sang pemberi rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Hari ini saya pengen Anda berpikir seperti itu. Apapun pekerjaanmu, selama itu halal, kita lakukan dengan senang hati. Saya lebih menghargai para pekerja migran yang merupakan pahlawan devisa negara daripada DPR yang maling duitnya rakyat di antara. Gitu. Sekarang coba dilihat, saya kemarin bilang kewan sing mangan tanduran yang sawah itu jenenge bajing, tapi kewan sing mangan duit rakyat di gedung DPR jenenge bajing. Apa saya kok ngambil ajuet sih, panjang pendeknya pas. Saya bilang sama Pak Nusron Wahid ketika ketemu di Taiwan, hargai teman-teman BMI, hargai teman-teman TKI, karena mereka nyumbang devisa untuk negara. Sementara uang yang disumbangkan oleh teman-teman BMI malah diuntal karo DPR. Kan sungguh terlalu. Makanya apa? Belajar dari cecak-cecak itu. Kalau santri saya tanya begini, apa li? Cecaknya kok kelone pripun nggih modar. Tidak takon cecak kelone pripun. Saya jawab, cecak itu kelone nggak mungkin melumah. Pasti dari belakang. Kalau dari rumah tiba ragu jengan, makanya lah ono cecak tiba berarti cecak nembe cike-cike. Allah sallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara nyawang konco adoh karo agama, randuwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate ya ditinggalno. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake. Seneni guru ya dikepuki, ayo rene gendang ngaji. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
kosong. Shallu ala Nabi Muhammad. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Saya ingat betul naik motor ke Kulon Progo pengajian, kehabisan bensin hujan-hujan. Ternyata pulang pengajian nggak dikasih apa-apa sama panitia. Dan mudah-mudahan nggak terjadi di Hongkong setelah itu. Nanti aja pengajian nggak dikasih apa-apa, nggak apa-apa. Tapi bisa dilaporkan ke kantor polisi karena melanggar KUHP pasal 378. Isinya apa? Penipuan. Kalau dikasih cuma sedikit, beda lagi pasalnya 335. Perbuatan tidak menyenangkan. Nuris, rumah kupingmu nuris. Tapi ketika kemudian Allah berkehendak, saya ingat betul bagaimana kemudian Allah itu mampu menjadikan orang miskin jadi kaya. Contohnya siapa, Bu? Sa'labah. Orang miskin loh jadi kaya, Allah mampu. Allah mampu menjadikan orang kaya, sangat kaya, jatuh miskin. Contohnya siapa? Qarun. Mampu. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja. Contohnya siapa? Daud. Perang sama Raja Jalut dipelindung dasib mati. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kalau Allah berkehendak jadi raja Daud. Tapi Allah juga mampu menjadikan raja di raja jatuh terhina. Siapa? Fir'aun. Fir'aun itu ngaku Tuhan. Dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Fir'aun itu uripe paling penak. Duit terus ra tau duwe utang. Seneng terus ra tau susah. Makanya kalau yang hadir kadang-kadang seneng, kadang-kadang susah lumrah. Karena Anda manusia biasa. Tapi lah awakmu seneng terus atau susah, aku malah curiga. Jangan-jangan putune Fir'aun. Biasanya jilbabnya ireng biasanya. Oh, nulis ya, ha? Fir'aun itu gak pernah selilitan. Jadi dia pernah selilitan marah-marah sama malaikat, sama pendera-penderanya. Kurang ajar, cangkemku selilitan. Makanya Allah mengutus malaikat untuk dandani untune Fir'aun. Lah malaikatnya takon, Tuhan, kenapa saya harus dandani untune Fir'aun? Apa jawaban Tuhan kepada malaikat? Dandanano sing rapi, mosok ngaku Gusti Allah kok cangkemnya selilitan. Jadi Fir'aun itu kalau makan sambel, yang mulus bukan perutnya, Bu, tapi sambelnya. Beneran, kalau kehujanan yang pilek bukan hidungnya tapi hujannya. Sama dengan Fir'aunnya Indonesia, nabrak tiang listrik, yang sakit tiang listriknya. Kepalanya mendol, yang sakit bapaknya. Itu Fir'aun nih. Tapi Allah juga mampu, yang tadi saya sampaikan, menjadikan seorang perawan ting-ting, tidak pernah menikah, tak bisa hamil, Maryam. Tapi saya bilang, tolong Anda jangan ikut-ikutan Maryam. Bahaya. Wong wedok saiki jenisnya ana telu. Ora duwe anak, ora duwe bojo jenenge Nona. Duwe anak, duwe bojo jenenge Nyonya. Yang paling repot nomor 3, duwe anak tapi ora duwe bojo jenenge Nyah, Nyoh. Nyah, Nyoh. Ketika kemudian hati kita sudah percaya dengan keakbaran Allah, ketika kita melafalkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya sering pengajian judulnya apa? The Power of Kepepet. Kenapa? Kadang-kadang pertolongan Allah itu muncul ketika sudah dalam keadaan kepepet. Tapi ingat, pertolongan Allah itu akan datang manakala hati kita yakin dengan Allah. Kita lihat ketika Musa diperintahkan perang melawan Fir'aun. Musa perang sama Fir'aun. Kalau pakai logika, Musa nggak berani. Kenapa? Karena Musa itu anak angkatnya Fir'aun. Begitu Fir'aun jadi raja, muncullah pengumuman, setiap bayi yang lahir laki-laki bunuh. Kenapa? Karena menurut dukunnya Fir'aun, yang akan menghancurkan kerajaan dia adalah seorang laki-laki. Akhirnya ibunya Nabi Musa melahirkan, lahirlah seorang laki-laki, dihanyutkan ke sungai karena khawatir dibunuh oleh Fir'aun. Dan takdir Allah, ternyata yang menemukan bayinya adalah istrinya Fir'aun, yang namanya salah, Bu Fir'aun. Nah iya kan, Fir'aun istrinya Bu Fir'aun, Adam istrinya Bu Adam.
Jokowi istrinya Bu Jokowi, Prabowo istrinya ya Bu Prabowo. Makanya kemarin saya bilang debat capres sudah, debat cawapres sudah. Saya pengen satu lagi, debat ibu negara modal. Fir'aun istrinya Bu Fir'aun, yang namanya adalah Asia. Kadang-kadang begini ya Bu, jangan lagi. Kadang-kadang laki-lakinya jelek, istrinya bagus. Contohnya Fir'aun, istrinya bagus, Asia. Padahal Fir'aunnya elek. Tapi juga ada laki-lakinya jelek, laki-lakinya cakep, bagus, tapi istrinya jelek. Contohnya Nabi Nuh, Nabi Lut. Nabi tapi istrinya jelek. Yang suaminya bagus, istrinya juga cakep, ya gak banyak lah. Paling Gus Miftah dari istrinya lah paling. Makanya yang jomblo-jomblo saya kasih tahu, kalau kamu merasa wajahnya jelek, bisa jadi suamimu cakep. Contohnya siapa? Qabil. Qabil itu lahirnya di surga, dia cakep, dijodohkan dengan Labuda, lahirnya di dunia dia jelek. Habil yang wajahnya cakep, wajahnya jelek, dijodohkan sama Ikrimah. Ikrimah yang ada di surga yang wajahnya cantik. Makanya kadang begitu dong. Kadang-kadang yang laki-laki cantik istrinya laki-laki cantik. Lakinya cakep istrinya cantik. Lakinya jelek istrinya cantik. Atau istrinya jelek suaminya cakep. Kalau suaminya jelek istrinya cakep, atau sebaliknya suaminya jelek istrinya cakep, maka bahasanya adalah syukur dan sabar, ya. Suaminya bersyukur karena istrinya cantik, istrinya bersabar karena suaminya jelek. Apa Bu? Sabar. Sabar ya Bun ya. Sabar ya Bun, rumah sana aku elek. Ini kurang ajar ini. Harusnya bersyukur ya Bun, ngono. Kalau saya sama Bunda ini saya bersyukur, dia bersyukur. Kalau kamu sama suamimu berbeda, ya kan? Suamimu musibah, kamu anugerah. Kekuasaannya, jangankan cuman kita miskin jadi kaya. Musa begitu dia diperintahkan perang dengan Fir'aun, oke, siap dan 86 laksanakan perang. Mohon maaf, Musa kalah apa menang? Kalah. Buktinya Musa lari ketemu lautan, pilihannya cuma dua, bablas nyembung lautan, balik dipangan sama Fir'aun. Tapi apa bedanya? Ini password kita hari ini. Apa bedanya Musa dengan Fir'aun ketika berhadapan-hadapan? Ibu, Musa yang merasa, Fir'aun yang merasa menang, dia gagah. Tapi ingat, segagah-gagahnya Fir'aun, dia merasa dirinya adalah Tuhan. Sementara selemah-lemahnya Musa, dia merasa di dalam hatinya ada Tuhan, ada Allah. Fir'aun ngaku Gusti Allah, Musa punya Allah. Akhirnya mereka bertemu dan Allah memenangkan. Siapa yang dimenangkan? Musa. Kenapa? Karena di dalam hatinya punya Allah. Maka selemah-lemahmu hari ini tinggal di negeri orang. Kamu jauh dari rumah tangga, kamu jauh dari orang tua, jauh dari suami, jauh dari anak. Selama hatimu ada Allah, maka hatimu tidak akan pernah kesepian. Neng temen kene malah nyanyi, Dek, kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati, ning nyatane ngapusi citra ati iki netes elohku mili terus ning pipi. Duit tak kirim kene ngomah, malah bono kowe dolanan karo wedokan liya. Kenapa cuman? Tinggal ada ning Hongkong malah kowe menduakan aku. Cuman. Mulai kancane di WA. Aku sing ngopeni bojoku, kowe sing numpai. Makanya jangan lebay-lebay banget.
Aku tanpamu seperti ambulan tanpa ungimu. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah gawe bahasa sing apik. Seberapa greget kamu? Aku TKI tapi aku yo ngaji. Ngono. Malah ning kene rebutan lanangan. Iki bahasane apa? Aku sing ngacari, kowe sing ngelani. Insyaallah kita sambut keakbaran Allah sebelum ini masuk bulan puasa. Allah akan banyak memberikan mukjizatnya, karomahnya, kekuasaannya kepada kita selama hati kita berpegang teguh dan hanya percaya dengan Allah. Lah kowe lucu cangkeme caleg mau percaya. Sing kena dipercaya itu hanya janjinya Allah. Kalau caleg itu nggak mungkin dipercaya karena caleg modelnya Tony Boster, waton muni ndobo sebat. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utak. Gajah diblangkoni ora sedeng. Makanya hari ini saya minta kita percaya dengan keakbaran Allah. Ketika kalian kerja di sini, kalian tidak meninggalkan Allah dan Allah tidak meninggalkanmu. Bagaimana kemudian manage keuanganmu, manage kehidupanmu, manage relasimu, persahabatanmu ketika kamu tinggal di sini, maka tunggulah keajaiban-keajaiban dari Allah. Hari ini barangkali ada yang susah, tetapi ketika hatimu ta'alluq billah, maka Allah yang akan membahagiakanmu. Amin. Barangkali kita hari ini kesusahan ekonomi, tapi yakinlah ketika Allah di dalam hati kita, kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senajan to ning ngongkong dijogo salat, tapi krungu adane susah. Duhur nembe kerja krungu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang jawabnya apa? Adzan meneh. Jam 5:30 selesai. Kowe pengen ngomong hahe hahe. Lah aku mendase ngaji jam 10:30 nganti jam 3 lah ya. Wis nulis nyekso kiai. Maka ciri orang yang baik itu apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal karo Gusti Allah. Ya Allah, kula niku teng Hongkong niat ibadah kelawan cari nafkah untuk mengangkat derajat dan martabat rumah tangga di rumah. Ridhoi kami ya Allah. Kalau memang niatanmu seperti itu, ya bagaimana kemudian uangmu maksimal? Saya sedih kalau ada orang bekerja di Hongkong, di Taiwan bertahun-tahun tapi belas orang nyantol. Ning Hongkong malah ngurusi kimcil. Halah halah halah. Kimcil lanang. Cabe-cabean. Apa untungnya? Ingat, kamu punya orang tua di rumah yang butuh dibahagiakan. Kamu punya anak yang butuh disekolahkan. Kamu punya keluarga yang siap untuk diangkat derajat dan martabatnya gara-gara kamu di sini. Jangan pernah sia-siakan kepercayaan keluargamu. Ingatlah, selama ada Allah di dalam hatimu, maka Allah yang akan menjagamu. Amin Allahumma. Yuk semuanya berdiri. Kita akan sholawatan hasbi rabbi jalallah. Kemudian kita berdoa bersama-sama kepada Allah. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita selama kita tidak meninggalkan Allah. Sorry, dulu. Sahadat. Dok, sini dok. Ada yang perlu kita lihat sahadatnya. Udah sini dok, udah sini. Kita akan saksikan hari ini saudara kita, Mbak siapa namanya? Pakai mic. Kita saksikan, Anda berarti menyaksikan seorang hamba Allah yang baru datang. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Coba siang dulu sementara. Saya mau tanya Mbak, namanya siapa? Ini ngomong apa kamu? Udah, lakukannya sini. Oh, gede yang dilakukan kok ya. Kualik. Mbak siapa namanya?
Yudi Suryani. Yudi Suryani. Umu Eni Sugiyani. Cuma satu dari kepilih. Yudi Suryani, Umu Eni Sugiyani. Eni Sugiyani. Dari mana Mbak? Dari Jawa Timur. Jawa Timurnya mana? Blitar. Oh Blitar. Blitar itu kabupaten yang setiap hari ulang tahun. Blitar. Blitar. Umurnya berapa? 38. Agama sebelumnya? Saya dari kecil Islam, tapi tak tahu saya diislamkan atau tidak. Tapi banyak kejadian akhir-akhir ini yang membuat saya takut dan saya harus mengucapkan syahadat. Jadi apa namanya, Islamnya KTP apa nggak jelas itu ya? KTP. Jadi memang ada jadi itu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya kadang-kadang kita tuh nggak sadar dengan keislaman kita. Aku jadi Islam apa ora tau. Tapi lah dulu sama wajahmu kita ora. Lu ngomong kayak kentongan. Nah, kita saksikan teman kita ini apapun alasannya, backgroundnya dan lain sebagainya. Yang jelas memang juga ada sunnah dari Rasulullah ketika kemudian kita nggak jelas seperti apa. Aku kita mau gandul apa gandul badarmu? Itu kita jadi itu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau memperbarui keimanan kita, keislaman kita. Ya, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah. wa asyhadu anna Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Muhammad bahwa Muhammad adalah Nabi Nabi dan utusan Allah. dan utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Terlahir kembali, dosa-dosa kamu kemarin diampuni oleh Allah, tapi ingat belajar agama yang beneran. Kamu gabung dengan majelis dzikir ilham. Belajar sama Nyai Nuris. Selalu diajari bicaranya kelimano. Karena gaweannya ngedusi mana. Kita doakan mudah-mudahan istiqomah di jalannya. Allah membimbingnya ila yaumil qiyamah. Ya, semuanya berdiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ya, semuanya tangannya diangkat. Hasbi Rabbi la
dengan munajatnya Nabi Adam ketika Nabi Adam minta diketemukan oleh Allah dengan istrinya. Setelah saya baca munajat ini, Anda berdoa sendiri-sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, kami teringat ketika Nabi Adam bermunajat kepadamu. Allahumma ya Allah, inni atawassalu ilaika ya Allah bijahi sayyidina Muhammad. Berdoa masing-masing. Ya Allah, Allahumma ya Allah, inni atawassalu ilaika ya Allah bijahi sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, inni atawassalu ilaika ya Allah bijahi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Maha Pengampun, perkenankanlah siang hari ini hamba-hambamu di tempat yang baik, ketika kami ketemu dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik dan di acara yang baik. Perkenankanlah kami hamba-hambamu ya Allah untuk mengangkat kedua tangan kami, mengkhusukkan hati dan pikiran kami untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Begitu banyak karunia, rizki, anugerah yang kau berikan kepada kami hamba-hambamu ini ya Allah. Begitu banyak kuasa dan keakbaran yang kau tunjukkan kepada kami ya Allah. Namun semua itu kami balas dengan perbuatan dosa. Kami balas segala kebaikanmu dengan segala kemaksiatan kami ya Allah. Kami balas segala apa yang kau berikan kepada kami dengan segala kekhilafan kami ya Allah. Engkau tak henti-hentinya memberikan rizki kepada kami ya Allah, tapi tak henti-hentinya pula kami berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Engkau tak pernah berhenti memberikan anugerahmu kepada kami hamba-hambamu ya Allah. Walaupun semua anugerahmu kami balas dengan perbuatan dosa ya Allah. Untuk itu ya Allah, perkenankanlah kami siang hari ini ya Allah memohon ampunanmu yang mulia ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni kemaksiatan kami ya Allah. Karena kami meyakini ya Allah, seberapa besar pun dosa yang kami lakukan, tapi pintu maaf dan pintu taubatmu, maghfirahmu lebih besar daripada dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Untuk itu ya Allah, seberapa besar pun dosa yang kami lakukan hari ini ya Allah, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, memohon anugerahmu ya Allah, memohon kuasamu ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni segala kekhilafan kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai beristighfar mereka lakukan untuk kami, tapi kami balas kebaikan mereka dengan perbuatan yang tidak menyenangkan ya Allah. Begitu banyak kami yang hadir di tempat ini mendapatkan visa dan mendapatkan pekerjaan gara-gara sumbangsih, gara-gara apa yang ikhtiar yang dilakukan oleh orang tua kami, tapi hari ini kami melupakan mereka ya Allah. Mereka menjual tanahnya, mereka menjual pekarangannya, mereka menjual kebunnya, mereka menjual sapinya untuk memberangkatkan kami di tempat ini ya Allah, tapi kami belum bisa membalas kebaikan mereka ya Allah. Jangan engkau jadikan kami anak yang durhaka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, panjangkanlah umur kedua orang tua kami yang selama ini dengan ikhlas membimbing kami ya Allah. Lindungilah hidupnya dengan segala kebaikanmu ya Allah. Lindungilah hidupnya dengan rahman dan rahimmu ya Allah. Kami tidak akan kuat ya Allah ketika kami berada di negeri orang sebagai buruh migran ini ya Allah, mendapatkan kabar dan berita dari negara kami bahwa orang tua kami telah engkau panggil ya Allah, sementara kami tidak bisa mendampinginya ya Allah. Ketika kami jauh dengan mereka, engkau memanggil mereka ya Allah, sementara kami tidak berdekatan dengan mereka ya Allah. Untuk itu ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah keluarga kami, selamatkanlah orang tua kami ya Allah, selamatkanlah anak-anak kami yang ada di Indonesia ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bimbinglah kami,
Jangan sampai kami semua yang hadir tempat ini ya Allah melupakan apa yang menjadi niat kami di awal ya Allah. Banyak di antara kami yang berniat untuk membahagiakan orang tuanya, tetapi hari ini kami melupakan mereka ya Allah. Banyak di antara kami yang datang ke tempat ini untuk membahagiakan anaknya, tapi kami melupakan anak-anak kami ya Allah. Banyak di antara kami yang datang untuk mengangkat harkat dan martabat keluarganya, tapi kami hari ini melupakan mereka ya Allah. Bahkan hasil yang kami peroleh kadang-kadang kami gunakan untuk hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak Engkau ridhoi, hal-hal yang tidak Engkau pernah sukai ya Allah. Untuk itu ya Allah, ampuni kami. Baiknya penolong ya Allah, cukupkan bagi kami ya Allah. Engkau sebagai sebaik-baiknya pemberi solusi ya Allah. Karena Engkau berfirman di dalam Quran-Mu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Engkau tidak akan pernah memberikan ujian kepada kami di luar batas kemampuan kami ya Allah. Karena-Mu ya Allah kami ada di sini, karena nama-Mu ya Allah kami mampu bekerja di sini, karena Engkau ya Allah kami mendapatkan rezeki di sini. Untuk itu ya Allah, jagalah hati kami supaya hati kami tidak pernah meninggalkan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, cukupkanlah Engkau sebagai pemberi solusi bagi kami apapun masalah kami ya Allah. Umur kami tidak pernah ada yang tahu ya Allah. Berapa banyak kawan-kawan kami dulu yang berangkat bekerja di sini bersama kami, tapi hari ini telah Engkau panggil ya Allah. Seberapa banyak orang yang dulu datang ke sini dalam keadaan sehat, hari ini sakit ya Allah. Seberapa banyak orang yang dulu datang ke sini sekarang sudah menghadap-Mu ya Allah. Dan cepat atau lambat itu pasti terjadi bagi kami ya Allah. Untuk itu ya Allah, bimbinglah kami ya Allah. Selamatkanlah kami dengan ridha-Mu, selamatkanlah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah ya Rabb. Hari ini kami bangsa Indonesia mempunyai hajat yang besar untuk memilih calon-calon pemimpin bagi kami ya Allah. Tunjukkanlah bangsa ini ke jalan yang benar, tunjukkanlah bangsa ini ke jalan yang baik. Berikanlah kami pemimpin yang adil, berikanlah kepada kami pemimpin yang amanah, berikan kepada kami pemimpin yang tabligh, berikanlah kepada kami pemimpin yang fatolah ya Allah. Sehingga ya Allah dimanapun kami berada, kami merasa dilindungi oleh pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-soleh. Anak kami jauh di Indonesia ya Allah, hanya kepada-Mu kami menitipkan anak-anak kami ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasulullah. Wahtim lana bika bil khair wa ya khairun nasirina birahmatika ya arhamar rahimin. Uribe ayam rumasa aman Ya
ulangi 11 kali untuk semua hajat kita dan hajat bangsa Indonesia. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah membimbing kita selama-lamanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.